Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi di channel Gunawan Stories dan masih bersama saya Gunawan. Oke, di sini di video kali ini kita akan membahas tentang bocoran soal UTBK tahun 2022 yang keluar di tahap pertama. Nah, bocoran ini teman-teman yang kemarin mengeser itu hanya bocoran tentang materi-materinya aja. Nah, sekarang kita akan membahas nih materi-materi itu akan kita bedah, akan kita coba latihan soal di bocoran soal UTBK 2022 ini. Nah, kira-kira soal-soalnya seperti apa? Saksikan videonya ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan kalau nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan tanya ya di kolom komentar. Jangan lupa like juga ya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Nah, di sini ini dikatakan tentang bocoran soal di hari pertama. Nah, materi-materi yang keluar ini ada beberapa materi, diantaranya ada materi revolusi Perancis, Amerika, kemudian Portugis, Romawi, Pulau Kreta, sejarah luar. Lalu untuk sejarah Indonesianya ada BPUPKI, Orde Baru dan juga organisasi pemuda gitu. Tentunya ini cuma gambaran besar aja teman-teman ya. Kalaupun teman-teman misalkan nggak lihat ini, di video kisi-kisi UTBK itu udah saya bahas. Kira-kira materi apa sih ya bakal keluar di UTBK udah saya bahas di kisi-kisinya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat kisi-kisinya, silahkan nanti lihat di kisi-kisi di video yang udah saya share di video-video sebelumnya. Nah, langsung saja kita bahas untuk revolusi Perancis ya. Bagian pertama ini kita akan membahas tentang revolusi Perancis. Untuk materi revolusi Perancis soalnya seperti apa? Mari kita bahas. Nah, di sini soal yang pertama tentang revolusi Perancis. Soalnya adalah sebab utama terjadinya revolusi Perancis adalah kebencian rakyat Perancis terhadap penjara Bastille. Sebab penjara Bastille adalah simbol dari kerajaan Perancis yang absolut. Nah, kira-kira kalau ada soal seperti ini, jawabannya apa ya teman-teman ya? Apakah A, pernyataan benar alasan benar, dan keduanya ada hubungan sebab akibat? Lalu yang B, pernyataan benar alasan benar, dan keduanya tidak berhubungan sebab akibat? Ataukah yang C, pernyataan benar alasan salah, D, pernyataan salah alasan benar, ataukah E, kedua pernyataan salah? Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Teman-teman bisa mencoba menjawab terlebih dahulu dengan mempause videonya. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Silahkan dicoba menjawab dulu. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kalau udah, kita akan bahas soalnya. Nah, di sini, untuk pernyataan pertama, sebab utama terjadinya revolusi Perancis adalah kebencian rakyat Perancis terhadap penjara Bastille. Di sini pernyataannya salah ya teman-teman ya. Kata-kata yang salah ini adalah sebab utamanya gitu. Karena sebab utama terjadinya revolusi Perancis itu bukan kebencian terhadap penjaranya, tetapi sebab utama revolusi Perancis ini adalah kebencian rakyat terhadap Raja Louis dan keluarganya. Jadi ada kebencian rakyatnya terhadap raja karena rajanya ini sewenang-wenang. Kemudian rajanya ini banyak menarik pajak-pajak, tapi uangnya dimanfaatkan untuk foya-foya aja gitu. Jadi nanti ada Raja Louis keberapa ya, kalau nggak salah ke-6 atau ke-4 gitu. Dia itu punya istri namanya Antoniette gitu ya. Istrinya itu sangat boros sekali gitu. Nah ini buktinya kalau Raja Louis sama keluarganya itu dibenci sama rakyat karena sifatnya yang hidupnya bermewah-mewahan, boros, sama menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya gitu. Makanya rakyat sangat membenci Raja Louis dan keluarganya ini gitu. Sehingga pernyataan pertama ini salah. Dan kebencian rakyat terhadap penjara Bastille ini menjadi sebab umum terjadinya revolusi Perancis. Kenapa demikian? Karena penjara Bastille ini merupakan simbol dari kerajaan Perancis yang absolut. Jadi simbol kekuasaan dan kesewenangan Raja Louis ini adalah di penjara Bastille ini. Karena ketika ada orang-orang yang banyak memberontak, yang mengkritik, yang melawan, orang-orang itu langsung dihukum dan dipenjara di penjara Bastille ini gitu. Bahkan Raja Louis ini dia itu punya
ini ya punya semboyan L'État c'est moi. Jadi negara adalah saya ini adalah negara gitu. Itu semboyannya Raja Louis gitu. Dan karena ada semboyan ini, dia itu sifatnya absolut banget, diktator banget gitu. Jadi orang-orang yang menentang akan dipenjarakan di penjara Bastille ini. Sehingga alasan untuk soal ini adalah benar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Pernyataannya benar, pernyataannya salah, maaf. Pernyataannya salah dan alasannya benar. Jawabannya yang D. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya bertanya di kolom komentar. Kalau mau sharing-sharing, boleh nih Kak, kalau jawabannya ini, menurutku ini loh. Boleh silahkan sharing-sharing di kolom komentar. Oke, langsung kita ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang Amerika. Nah, Amerika ini di sini materinya entah itu Amerika kuno atau revolusi Amerika ya. Nah, kita akan membahas satu persatu di Amerika kuno sama revolusi Amerika. Oke, langsung aja. Yang pertama kita membahas tentang soal revolusi Amerika. Contohnya seperti ini. Boston Tea Party adalah suatu peristiwa yang mengawali terjadinya. Ini jawabannya gampang banget ya, karena ini kan soal revolusi Amerika, berarti jelas jawabannya adalah yang E, revolusi Amerika. Tetapi akan kita bahas ya kenapa Boston Tea Party ini menjadi penyebab revolusi Amerika. Mari kita bahas. Jadi awalnya ini Amerika ini adalah sebuah benua yang kosong, tidak berpenghuni sama sekali. Hanya berpenghuninya ini adalah masyarakat aslinya, masyarakat Indian kuno, bangsa Maya, Aztec, Inca gitu-gitu. Awalnya suku Indian kuno. Nah, akhirnya karena ada masa-masa pelayaran samudra, banyak orang-orang Eropa yang datang ke Amerika. Akhirnya lama-kelamaan banyak koloni-koloni dari Eropa ini yang menduduki benua Amerika. Lama-kelamaan benua Amerika ini dihuni oleh koloni-koloni Amerika yang cukup banyak gitu. Nah, karena koloni-koloni tidak punya negara, akhirnya ada perebutan wilayah koloni oleh Inggris, Belanda, sama Perancis gitu. Nah, nantinya berakhir dengan perang 7 tahun antara Inggris dan Perancis memperebutkan koloni di Amerika ini. Nah, akhirnya perang 7 tahun ini yang menang adalah Inggris gitu, sehingga Inggris lah yang menguasai koloni Amerika. Tetapi ketika Inggris menguasai koloni Amerika ini, Inggris bersifat sewenang-wenang terhadap koloni Amerika. Di antaranya banyak menetapkan pajak kepada masyarakat Amerika. Nah, karena kebijakan pajak ini, maka masyarakat Amerika ini menolak dengan mempunyai kebijakan no taxation without representation. Ini adalah kebijakan dari koloni Amerika. Kita nggak bakal memberikan pajak jika kita tidak ada perwakilan di kursi parlemen. Karena orang-orang koloni Amerika ini tidak ada yang menempati kursi parlemen gitu. Jadi kalau sekarang ini tidak ada wakil rakyatnya, tidak ada orang-orang Amerika yang duduk di kursi DPR tuh nggak ada gitu. Makanya kalau misalkan koloni Amerika nggak punya kursi di pemerintahan, kita nggak mau. Intinya seperti itu. Nah, lalu puncak dari perlawanan masyarakat Amerika ini terjadi di pelabuhan Boston. Ada peristiwa The Boston Tea Party. Nah, di sini merupakan pembuangan teh ke laut yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 1773. Jadi The Boston Tea Party atau pesta teh di pelabuhan Boston gitu ya. Tapi pesta teh ini bukan pesta teh minum teh cantik gitu, bukan ya teman-teman ya. Tapi pesta teh ini merupakan pembuangan tiga muatan kapal yang berisikan teh. Nah, tehnya ini dibuang ke laut gitu. Ketika itu ada kaum kolonis yang menyamar menjadi Indian Moha yang menaiki kapal tiga buah kapal teh milik Inggris. Dan kemudian muatan-muatan teh yang ada di kapal itu mereka buang ke laut semua, sehingga lautannya menjadi lautan teh ketika itu. Nah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa The Boston Tea Party. Nah, akhirnya dari peristiwa ini mengundang kemarahan Inggris yang sangat luar biasa, sehingga nantinya menimbulkan peperangan antara koloni Amerika Serikat dan juga Inggris seperti itu. Nah, terjadilah
peristiwa revolusi Amerika di Amerika tentunya, yang menuntut kemerdekaan untuk lepas dari Inggris. Kurang lebih seperti itu. Jadi sejarahnya ada The Boston Tea Party. Ini adalah peristiwa yang mengawali terjadinya revolusi Amerika. Jawaban untuk soal ini adalah yang E. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita ke soal Amerika kuno. Langsung saja. Hasil pertanian suku Maya adalah apakah A. gandum, B. jagung, C. kacang kedelai, D. padi, E. umbi-umbian. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Oke, kita bahas ya. Jadi, di sini adalah bahasanya Amerika kuno. Nah, di Amerika kuno ini suku aslinya adalah suku bangsa Amurian atau Indian Amerika. Di sini ada suku Maya, suku Aztec dan juga suku Inca. Pembahasan kali ini mengenai suku Maya. Nah, suku Maya ini suku yang berkembang di wilayah semenanjung Yucatan atau area Meksiko sekarang. Nah, ternyata daerah ini merupakan daerah hutan hujan tropis yang sangat lebat, sehingga di sini tetapi hutan tropis ini tidak memiliki sungai permukaan gitu ya. Jadi bangsa Maya ini mengembangkan sistem perladangan atau tegalan karena tidak memungkinkan untuk sistem persawahan seperti sawah ini nggak memungkinkan, karena kalau sawah ini membutuhkan perairan yang teratur yang mengalir gitu. Sedangkan di sini di suku Maya ini dia tidak mempunyai sungai di permukaan gitu, adanya sungai di tegalan-tegalan seperti itu. Jadi masyarakat ini mengembangkan sistem perladangan atau tegalan aja, sehingga bahan-bahan pertanian yang dihasilkan adalah jagung, kacang tanah, merica dan juga buah-buahan. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B, yaitu jagung. Bagaimana teman-teman? Gampang kan untuk soal kali ini? Oke, kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Portugis. Seperti apa sih pembahasan tentang Portugis? Kita bahas ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku. 2. Spanyol mengadakan perdagangan di Myanmar. 3. Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. 4. Portugis menguasai jalur perdagangan di Maluku. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk isi perjanjian Saragossa ditunjukkan oleh nomor. Nah, kira-kira nomor berapa ya teman-teman? Mari kita bahas. Nah, perjanjian Saragossa ini merupakan perjanjian antara Portugis dan Spanyol ketika mereka berselisih di Maluku. Nah, jadi lucunya Portugis sama Spanyol ini kan awalnya membuat perjanjian ya. Awalnya itu ada perjanjian Tordesillas yang membagi wilayah dunia ini menjadi dua bagian. Wilayah timur untuk bangsa Portugis dan wilayah barat untuk bangsa Spanyol. Jadi bangsa Portugis berlayarnya di wilayah timur, sedangkan bangsa Spanyol berlayarnya di wilayah barat. Tetapi lucunya mereka ini ketika berlayar akhirnya mereka dipertemukan di Pulau Maluku. Karena kan bumi bulat ya, jika mereka berjalan di satu titik, mereka pasti akan bertemu di titik yang lainnya karena bumi ini bulat gitu. Nah, akhirnya di sini terjadi perselisihan antara Portugis dan Spanyol untuk memperebutkan wilayah di Maluku, sehingga terjadilah perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian Saragossa ini ditandatangani pada tanggal 22 April 1529, tepatnya di Saragossa, Spanyol. Nah, perjanjian ini akhirnya menghasilkan keputusan, yaitu dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol, sementara Portugis mendapatkan wilayah dari Brasil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Sehingga di sini Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali fokus ke Filipina. Sedangkan Portugis diperkenankan tetap melakukan aktivitasnya di Kepulauan Maluku. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah nomor 1, yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku. Dia harus pergi ke Filipina. Nah, pernyataan 2 salah ya teman-teman. Nah, pernyataan 3 ini benar. Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku.
Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1 dan juga 3. Jawabannya yang B ya. Oke, bagaimana? Gampang kan? Langsung saja ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya tentang Romawi. Nah, kira-kira seperti apa sih pembahasan tentang Romawi? Mari kita bahas. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Contoh soalnya seperti ini. Warisan bangsa Romawi kuno yang sangat berpengaruh terhadap peradaban dunia adalah apakah A. Hukum dan kebudayaan, B. Hukum dan kesenian, C. Hukum dan ketatanegaraan, D. Kesenian dan filsafat, ataukah E. Militer dan kebudayaan? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya teman-teman ya? Oke, mari kita bahas. Jadi, pembahasan kali ini ialah tentang peninggalan-peninggalan dari peradaban Romawi kuno. Nah, Romawi kuno ini banyak loh peninggalannya, diantaranya ada seni patung, bahasa, arsitektur, seni penanggalan Masehi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita penggolongkan, maka ini merupakan peninggalan di bidang kebudayaan. Selain itu, selain di bidang kebudayaan, Romawi kuno juga terkenal dengan sistem hukumnya. Nah, sistem hukum yang ditetapkan di Romawi kuno ini ialah sistem hukum yang sangat adil. Jadi, mengatur perlakuan setiap manusia yang sama di bawah hukum, sehingga proses pemberian sanksi pun berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Ketika itu, di sini diterapkan pada masa Raja Yustianus, sehingga hukum ini dikatakan sebagai hukum Kodeks Yustianus. Nah, Kodeks Yustianus ini akhirnya menjadi pelopor penerapan hukum yang setimpal di mata hukum untuk semua orang. Jadi, perlakuan yang sama di mata hukum yang diterapkan di dunia sampai sekarang ini. Jadi, jelas sekali ya pernyataan di sini. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu di bidang hukum dan juga di bidang kebudayaan. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Jika ada pertanyaan, langsung saja ya ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini adalah ini bahas tentang Pulau Kreta. Pulau Kreta ini apa ya? Jadi, Pulau Kreta ini merupakan materi tentang Eropa kuno juga. Nanti kalau materi Eropa kuno ini ada peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani kuno, dan juga peradaban Romawi kuno. Contoh soalnya seperti apa? Kita bahas langsung ya. Oke, pembahasannya seperti ini. Kegiatan perdagangan masyarakat pendukung peradaban awal Pulau Kreta sangat maju. Kegiatan perdagangan tersebut mengawali kemajuan karena apakah A. Didukung oleh melimpahnya komoditas pertanian berupa gandum, B. Kegiatan perdagangan di Pulau Kreta berpusat di sekitar Laut Tengah, C. Lahan di Pulau Kreta tidak subur sehingga masyarakatnya memilih berdagang, D. Masyarakat pendukung peradaban awal Pulau Kreta memiliki sistem hukum yang jelas, E. Masyarakat pendukung peradaban awal Pulau Kreta dikenal sebagai ahli pembuat kapal. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya teman-teman? Coba deh teman-teman sekarang pause lebih dahulu videonya, lalu teman-teman coba jawab dulu, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Apakah sudah ketemu? Mari kita bahas. Jadi pembahasan kali ini merupakan pembahasan tentang peradaban Pulau Kreta. Nah, Pulau Kreta ini termasuk salah satu pulau yang cukup besar di wilayah Yunani. Nah, pendukung peradaban ini disebut sebagai peradaban Minoa. Kurang lebih hidup sekitar 3000 sampai dengan 1450 tahun sebelum Masehi. Sekarang kita bahas tentang kegiatan ekonominya ya. Karena soal ini membahas tentang kegiatan ekonomi peradaban Pulau Kreta. Nah, masyarakat Pulau Kreta yaitu mengembangkan perdagangan sebagai sektor pertanian. Jadi, perdagangan dari sektor pertaniannya gitu. Nah, mereka mengalami memilih untuk berdagang dan perdagangan mulai mengalami kemajuan semenjak mereka membuat kapal dan melakukan perdagangan di Laut Tengah. Jadi, ketika mereka bisa membuat kapal lalu membuat perdagangan di Laut Tengah, akhirnya peradaban ini semakin maju. Jadi hasil pertaniannya mereka jual di Laut Tengah, sehingga
Berdasarkan pembahasan tadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Masyarakat pendukung peradaban awal Purwokerta dikenal sebagai ahli pembuat kapal. Dan dari sini, akhirnya mereka bisa melakukan perdagangan di Laut Tengah dan mengalami kemajuan. Oke, jadi jawaban adalah yang E ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok bukan yang D? Karena ketika itu sistem hukum awal Purwokerta ini belum jelas ya. Mereka belum mempunyai sistem hukum yang jelas karena di bidang politik mereka menurut apa yang dikatakan oleh raja. Jadi nurut perkataan raja aja. Sedangkan sistem hukumnya belum jelas gitu. Jadi jangan salah ya, jawaban ini adalah yang E. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, selanjutnya sepertinya udah selesai untuk materi ini. Di sini yang dikatakan adalah sejarah luar. Sejarah luar ini saya akan membahas satu soal tentang sejarah luar. Di sini yang saya bahas adalah peradaban tentang Perang Dunia I. Nah, soalnya seperti apa? Kita bahas ya. Oke, untuk Perang Dunia I ini, soalnya seperti ini. Pada mulanya, Amerika Serikat bersikap netral terhadap terjadinya Perang Dunia I. Lalu, faktor apakah yang menyebabkan Amerika Serikat akhirnya terlibat dalam Perang Dunia I? Apakah keinginan Amerika Serikat untuk menyebarkan ideologi liberal kapitalis? B. Faktor kekuasaan untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam? C. Tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915 di sekitar Laut Irlandia? D. Amerika menginginkan perluasan wilayah hingga Eropa? Ataukah E. Blok Sekutu meminta bantuan Amerika Serikat untuk melawan Blok Sentral? Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Teman-teman bisa mempause lebih videonya, lalu jawab bersama-sama ya. Oke, udah ketemu belum jawabannya? Kira-kira jawaban teman-teman apa nih? Kita bahas ya. Jadi, Perang Dunia I ini melibatkan dua kekuasaan atau dua aliansi. Di sini ada perlawanan antara Triple Alliance dan juga Triple Entente. Triple Alliance ini ada negara Jerman, Austria, Hungaria, Turki, dan Italia, atau disebut pula sebagai blok poros atau blok sentral. Sedangkan Triple Entente disebut pula sebagai blok sekutu, yaitu ada negara Perancis, Inggris, Rusia, dan Amerika. Nah, di sini ada sesuatu yang unik ya teman-teman ya, karena nanti ada perpindahan aliansi. Misalkan Italia ini awalnya di Triple Alliance, tapi nanti dia akhirnya berpindah ke Triple Entente setelah mendapatkan iming-iming wilayah Austria Hungaria dari Inggris. Jadi Italia ini diiming-imingi wilayah Dalmatianya Austria Hungaria. Akhirnya Italia pindah ke Triple Entente. Nah, Rusia akhirnya nanti meninggalkan peperangan karena Rusia ini punya masalah di negaranya sendiri. Jadi fokus mengurusi masalah negaranya sendiri. Sedangkan Amerika Serikat awalnya tidak ikut perang, tapi karena suatu hal akhirnya Amerika ini memutuskan untuk ikut Perang Dunia I ini. Nah, kenapa sih? Jadi pada mulanya Amerika Serikat ini bersifat netral dalam Perang Dunia I. Tapi karena beberapa peristiwa akhirnya Amerika ikut perang. Yang pertama, karena ada tragedi kapal Lusitania. Nah, kapal Lusitania ini di sini banyak penduduk Amerika Serikat yang ada di kapal ini. Tapi karena ada bom gitu ya, kapal ini kena bomnya Jerman, akhirnya orang-orang di sini tewas gitu. Kemudian yang kedua, ada kebijakan kapal selam terbatas Jerman, yang mana kapal selam ini mengganggu perdagangan laut Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada telegram Zimmerman. Nah, telegram Zimmerman ini adalah telegram kerjasama antara Jerman dan Menteri Meksiko. Nah, mereka bekerja sama supaya nanti Amerika Serikat ini tidak ikut campur dalam Perang Dunia I ini gitu. Nah, karena tiga hal ini akhirnya memicu Amerika Serikat untuk ikut Perang Dunia I. Jadi, berdasarkan pernyataan ini, jawaban yang tepat adalah yang C, tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915 di sekitar Laut Irlandia. Bagaimana teman-teman? Paham kan? Jika ada pertanyaan, langsung aja ya ditanyakan di kolom komentar.
Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Saya cukup capek juga membahas seperti ini. Makanya saya skip sampai di sini dulu pembahasan untuk soal bocoran soal yang sejarah dunianya atau sejarah peminatannya. Sedangkan untuk soal sejarah Indonesia akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi nantikan video selanjutnya. Semangat ya untuk yang belum UTBK yang tahap kedua. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima